Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Damayanti, NIM 1918118. Saya dari kelas B, Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya pilih, yaitu malware dan malcode dalam mata kuliah keamanan komputer. Malware dan malcode. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious yang berartian berniat jahat dan software yang berartian perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Malcode atau singkatan dari malicious code adalah kode jahat atau perusak. Didefinisikan sebagai semua macam program, makro atau skrip yang dapat dieksekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Oleh karena itu, bug yang dibuat secara tidak sengaja oleh programmer tidak termasuk dalam kategori ini. Tetapi, untuk bug yang benar-benar mengganggu, banyak orang yang mengategorikannya sebagai malcode. Dahulu digunakan istilah malware atau malicious software ditujukan untuk malcode, tetapi istilah ini terlalu lemah dan sempit sehingga email palsu atau bohong yang notabene bukan software tidak dapat dimasukkan dalam golongan ini. Oleh karena itu digunakan istilah malcode, bukan malware, sehingga malware dan malcode adalah satu kesatuan. Malware adalah nama awalnya, sedangkan malcode adalah nama barunya. Malicious code bisa berupa virus, trojan, atau worm. Biasanya berupa kode instruksi yang akan memberatkan sistem sehingga performansi sistem menurun. Adapun cara untuk mengantisipasinya terdapat pada slide di bawah ini. Ada 6 cara. Pertama, berikan kesadaran pada user tentang ancaman virus. Kedua, gunakan program antivirus yang baik pada workstation, server, dan gateway internet. Ketiga, ajarkan dan latih user cara menggunakan program antivirus. Keempat, sebagai admin sebaiknya selalu mengupdate program antivirus dan database virus. Kelima, biasakan para user untuk tidak membuka file attachment email atau file apapun dari Plovy sebelum 110% yakin atau tidak attachment file tersebut atau bersih. Keenam, pastikan kebijakan keamanan komputer kita selalu up to date atau selalu terperbaharui. Kemudian ada macam-macam malware dan malcode. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam malware dan malcode, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 6 macam-macam malware dan malcode. Pertama itu ada virus. Istilah ini memang paling banyak disebut orang apabila komputernya mengalami gangguan. Tipe malware ini memiliki kemampuan memproduksi diri sendiri yang terdiri dari kemampuan kode yang dapat memodifikasi target kode yang sedang berjalan, atau dapat pula memodifikasi struktur internal target kode sehingga target kode tersebut berjalan. Baik, membicarakan virus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari virus komputer, karena dari macam-macam malware ini, bahwa semua macam-macam ini termasuk dalam jenis virus bagi kita sebagai user komputer, dan jenis-jenis ini merupakan virus.
Virus pertama kali muncul pada tahun 1981 di Texas dengan nama L-Cloner. Virus ini menyebar melalui disket Apple II. Virus ini mendisplay pesan di layer. Isi pesan dari virus tersebut adalah it will get on all your disk, it will infiltrate your chip, yes it is cloner, it will stick to you like glue, it will modify RAM to send in the cloner. Nama virus itu sendiri baru diperkenalkan setelah 2 tahun dari kemunculan L-Cloner. Nama virus tersebut diperkenalkan oleh Len Adleman pada November 1983 dalam sebuah seminar yang membahas tentang cara membuat virus dan memproteksi diri dari virus. Namun, orang-orang sering menganggap bahwa virus yang pertama kali muncul adalah virus Brain yang justru lahir tahun 1986. Wajar saja orang-orang beranggapan seperti itu karena virus ini yang paling menggemparkan dan paling luas penyebarannya karena menjalar melalui disket DOS yang pada saat itu sedang populer. Virus ini juga lahir bersamaan dengan PC Wright, Trojan, dan Finden. Mulai saat itu virus mulai merambat sangat luas dan perkembangannya sangat pesat. Adapun macam-macam virus komputer itu yaitu Trojan, backdoor, dan spyware. Trojan itu mengambil data pada komputer yang telah terinfeksi dan mengirimkannya pada pembuat Trojan itu sendiri. Sedangkan backdoor hampir sama dengan Trojan, namun backdoor biasanya menyerupai file yang baik-baik saja, misalnya game. Selanjutnya spyware, yaitu virus yang memantau komputer yang terinfeksi. Selanjutnya ada worm, sering disebut cacing, adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk penyebarannya. Tidak seperti tipe virus yang menjadikan file dokumen sebagai sarang penyebaran. Namun, perbedaan yang paling mendasar dari worm dan virus adalah apakah menginfeksi target kode atau tidak. Virus menginfeksi target kode, sedangkan worm tidak menginfeksi target kode. Jenis ketiga yaitu Wobit, diprogram untuk memakan sumber daya yang banyak pada sebuah sistem operasi, menjadikan malware Wobit mampu membuat komputer menjadi lambat. Keenam ada keylogger, kelima ada keylogger. Jika malware ini telah terinstall di komputer, apa yang kita tekan di keyboard semuanya bakal terekam. Di program lebih mirip mata-mata. Alhasil, segala informasi penting bisa kebobolan, seperti username, password, dan informasi lainnya. Bahayanya lagi, jika kita melakukan transaksi melalui electronic banking dan tanpa disadari kita memasukkan nomor PIN atau bahkan nomor rekening tabungan kita, walaupun sistem enkripsi sudah diterapkan oleh website yang bersangkutan, terbukti bahwa malware ini mampu merekamnya. Keenam yaitu browser hijacker. Malware ini punya kemampuan mengacaukan atau membelotkan alamat website yang kita tuju ke alamat yang tidak kita inginkan. Selain itu, malware ini pun mampu menambahkan bookmark, mengganti homepage, serta mengubah pengaturan browser. Selanjutnya contoh penerapan dari malware dan mailcode. Pertama itu virus. Virus sangat sering menyerang file eksekusi atau executable seperti .exe, .com, dan .vbs. Jadi sangat wajar jika virus hanya bisa aktif setelah pengguna menjalankan sebuah program yang telah terinfeksi. Jika tidak dijalankan, maka virus belum tentu akan muncul. Akan tetapi, tidak semua virus seperti itu. Ada juga jenis virus yang mempunyai kemampuan lebih dalam menyerang sebuah komputer. Yang kedua ada worm atau cacing komputer tadi. Penyebarannya tidak memerlukan campur tangan dari seseorang, melainkan dengan memanfaatkan sebuah jaringan yang ada. Worm memanfaatkan celah keamanan jaringan yang memang terbuka, biasanya dalam sistem operasi. Setelah itu,
worm memasuki celah sistem lalu mengambil keuntungan dari transfer file atau data di dalam sistem. Pada akhirnya, sistem memperbolehkan worm untuk menginfeksi berkas atau data secara mandiri. Pemanfaatan malware dan mailcode. Pada dasarnya, menurut yang telah saya jelaskan pada awal-awal tadi, bahwa malware dan mailcode itu banyak sekali memberikan nilai negatif, karena malware dan mailcode ini adalah sebuah kode yang sengaja dirancang untuk menerobos codingan atau menerobos software yang ada pada laptop kita secara ilegal. Tetapi apabila kita bisa mengambil dari sisi positifnya sendiri, malware atau mailcode ini diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencari celah kesalahan di dalam software atau operating system itu sendiri, sehingga dampak negatif yang diberikan kepada kita itu kita dapat mengetahui di mana terdapat celah yang terdapat pada software atau operating system kita bagi kita seorang programmer. Cara mengatasi malware dan mailcode pada website. Atasi malware menggunakan WordFence. WordFence itu merupakan plugin yang terdapat di WordPress yang digunakan untuk melakukan pemindaian virus dan membersihkannya. Selanjutnya, kesimpulannya, malware dapat menjadi sebab yang berbahaya untuk situs web. Tidak hanya mengganggu sistem yang berjalan, malware juga dapat mencuri data-data yang penting, mengubahnya, dan bahkan mengendalikan sistem yang ada. Meskipun malware sangat mudah menyebar di dalam sistem, hal itu dapat dicegah terlebih dahulu. Caranya yaitu melakukan pemindaian malware secara berkala dan melakukan pengecekan jika terdapat file yang mencurigakan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.